versi BMKG. Skala 1, getaran tidak dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa. Luar biasa ini artinya tenang sekali gitu ya, oleh beberapa orang. Skala 2, misalnya, getaran dirasakan oleh beberapa orang, ya, tidak semua orang. Misalnya, benda-benda yang ringan yang digantung bergoyang, lampu misalnya. Nah, itu ilustrasinya ada 3 orang, yang sadar cuma 1, yang lain tenang-tenang saja. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya sampai 12 adalah seperti ini. Hancur sama sekali, gelombang tampak pada permukaan tanah. Gerakannya saja kelihatan. Gitu ya. Cerita ini pernah saya dengar dari orang Nias dan orang Bengkulu. Orang Nias mengatakan gempa tahun 2005 ya. 2005 itu mereka mengatakan jalan-jalan raya itu bergerak seperti ulat. Jadi mereka bisa melihat jelas gerakan dari gempa itu. Bergerak seperti ulat itu artinya kan getaran gempanya vertikal. Jadi jangan lupa, selama ini kita selalu memperhatikan efek horizontal dari gempa. Ternyata vertikalnya juga tidak bisa diremehkan. Nah, kesaksian orang Nias tersebut menjelaskan bahwa gempa vertikal itu sangat besar. Dan kesadaran tentang gempa vertikal yang berbahaya ini diawali sekitar tahun 95. Ya, 95 ketika ada gempa di Jepang ya, gempa di Kobe, Jepang. Di sana yang mengalami kerusakan parah justru jalan layang yang punya bentang-bentang besar ya. Gedung-gedung tidak separah jalan layang. Nah, sejak itu maka gempa vertikal diperhatikan. Dulu guru saya mengajarkan gempa mengatakan begini, gempa vertikal tidak usah diperhitungkan karena pengaruh vertikalnya sudah didominasi oleh beban gravitasi. Sudah aman dengan perhitungan gravitasi itu sekitar tahun 80-an ya, 80-an, pertengahan tahun 80-an. Nah, beliau mengatakan begitu. Ya, memang pada waktu itu belum ada fakta bahwa gempa vertikal itu berbahaya. Jadi pada waktu itu gempa vertikal selalu diabaikan dan boleh diabaikan. Nah, sekarang tidak lagi. Nanti kalau kita sudah sampai ke perhitungan kayak gempa, kita tahu minimal bagaimana cara mengamankan gedung terhadap gempa vertikal. Nah, ini skala dari BMKG tadi ya. 1 sampai 5 kira-kira seperti ini, nanti bisa dilihat sendiri ya. Sampai di sini barangkali ada pertanyaan? Baik, kalau belum ada. Nah, ini adalah contoh dari rekaman gempa dalam bentuk percepatan tanah. Ini saya tampilkan gempa yang terjadi pada tahun 1940 karena katanya ini adalah gempa yang pertama kali terekam dengan baik. Tahun 1940. Dan sampai sekarang data getaran gempa ini masih sering digunakan di dalam proses analisis maupun desain struktur akibat gempa. Nah, ini contohnya ya. Jadi artinya kita perhatikan bahwa sumbu vertikal itu menyatakan percepatan getaran tanah. Dan sumbu horizontalnya adalah waktu durasi gempa ya. Jadi kita lihat di sini gempa epicentrum ini terjadi 50 sekian detik ya. Hampir 1 menit. Jauh lebih singkat dibanding gempa Aceh tahun 2004. Ya. Nah, ini contoh ya. Contoh laporan. Contoh laporan singkat tentang gempa. Ini adalah gempa di Palu, 28 September tahun 2018. Yang diikuti dengan likuifaksi ya. Nah,
ini adalah kekalahan kita di dalam bidang teknologi, ya. Jadi coba kita perhatikan di sini, data ini justru sumbernya dari Amerika, gempanya di Palu. Tapi orang Amerika tahu lebih jelas tentang gempa tersebut daripada kita. Di sini ada USGS, ini sumber datanya ya. USGS ini adalah United States Geographical Survey. Nah, data ini dari sana justru ya. Jadi waktunya tercatat ya, tanggal, kemudian jam, durasinya ini ya. Jadi kalau tadi gempa epicentrum tadi 1 menit ya, ini sekitar 7 menit. Magnitudenya, nah coba perhatikan ya, ini sudah menggunakan MW. Jadi 7,4 skala magnitudenya ya, 7,4. Main shock ini berarti ini adalah getaran utamanya. Karena ternyata ada getaran susulannya ini, aftershock ya. Ini adalah gempa susulan istilah kita ya. Jadi utamanya ini 7,4 ya, susulannya 6,1. Nah, ada istilah first earthquake. Nah, berarti ini awalnya. Ini awalnya 6, kemudian ini utamanya 7,4, baru kemudian ada gempa susulan 6,1. Jadi ini terjadi pada pukul 15, yang utamanya pada 18 ya, 18, dan ini 18.45. Jadi 3 gempa yang semuanya di atas skala 6 gitu ya. Dalam durasi, dalam jangka waktu dari pukul 15 sampai pukul 18.45. Ada 3 gempa yang semuanya di atas 6. Semuanya gempa besar ya. Ini sumber gempanya namanya sesar Palu Koro. Kedalamannya cuma 10 km. Nah, ini adalah gempa dangkal ini. Jadi pantas kalau pengaruhnya sangat kuat ya. Karena hanya terletak pada kedalaman 10 km. Jadi sangat dekat dengan permukaan. 10 km itu termasuk gempa dangkal ya. 30 km itu termasuk gempa dangkal. Jadi yang terjadi di Jogja tahun 2006, di Tasik tahun 2009 itu sekitar 30 kilometeran semuanya. Nah, apalagi ini hanya 10, yang 30 saja pengaruhnya sudah sangat kuat ya. Apalagi yang hanya 10 km saja. Nah, kemudian di sini disebutkan skala MMI-nya adalah 9. Ya, jadi kita tadi sudah kenal apa itu skala MMI. Kemudian skala magnitude ya, di sini dituliskan sebagai MW. Kemudian menimbulkan tsunami di Donggala yang tingginya 7 meter, di Wani 15 meter. Nah, itu memang tsunami-nya cukup besar ya. Di sini tidak disebutkan adanya liquefaction, padahal ada liquefaction. Likuifaksi itu adalah kejadian di mana lapisan-lapisan tanah yang terutama berpasir dan pada kondisi jenuh air, maka ketika diguncang dengan gempa besar, dia akan kehilangan daya dukungnya. Jadi bisa saja gedungnya kuat, gitu ya, tiba-tiba miring, itu karena likuifaksi, karena tanah di bawahnya kehilangan daya dukungnya, dan itu sangat berbahaya. Di dalam desain struktur yang menahan gempa, baik itu jembatan, menara, kemudian gedung, itu pondasi harus dibuat lebih kuat daripada struktur atasnya. Harus lebih kuat. Tetapi bagaimana pondasinya bisa lebih kuat kalau tanahnya yang tidak kuat? Likuifaksi itu artinya tanahnya yang tidak kuat, bukan pondasinya. Nah, kalau seperti itu ya harus diantisipasi. Kalau sebuah lokasi mempunyai potensi likuifaksi dalam skala besar, ya lebih baik tidak usah membangun di situ. Itu yang paling aman ya. Karena daerah yang berpotensi likuifaksi ini sebenarnya juga tidak banyak di Indonesia. Baik, nah ini contoh ya bahwa kita
terpaksa mengambil datanya dari Amerika, meskipun gempanya di Indonesia ya. Begitu juga ketika terjadi gempa di Tasik 2009 itu, dalam waktu beberapa saat datanya sudah lengkap keluar dari USGS. Kita belum ya. Jadi memang teknologi kita sangat jauh dari mereka. Nah, ini lokasi kita di Indonesia ya. Jadi ada yang namanya Ring of Fire, yaitu jalur yang di dalamnya ada potensi-potensi gunung api, sekaligus potensi-potensi gempa. Jadi memang ini sebuah kaitan yang erat gitu ya. Daerah gunung api pada umumnya adalah juga daerah gempa. Jepang yang banyak gunung api, daerah gempa. Indonesia banyak gunung api, daerah gempa juga. Sumatera, Jawa itu banyak gunung api, jadi gempanya juga kuat. Tapi Kalimantan relatif lebih lemah ya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa hampir seluruh kepulauan Indonesia ini dilewati oleh yang namanya Ring of Fire. Jadi ya kita harus hati-hati karena memang secara alami Indonesia punya potensi yang tinggi terhadap fenomena vulkanik maupun gempa bumi. Ini posisinya ya kalau di dalam peta sumber gempa tahun 2017 ini dikatakan bahwa Indonesia terletak di pertemuan 4 lempeng besar, yaitu Eropa Asia, Indonesia Australia, Filipina, dan Pasifik. Jadi kalau digambarkan kira-kira lempeng Eropa Asia ini relatif diam. Lempeng Indo-Australia yang terletak di selatan, ini relatif bergerak ke utara. Lempeng Filipina dan Pasifik yang ada di timur Indonesia, relatif bergerak ke barat. Jadi kita bisa bayangkan, kita didorong oleh lempeng Australia ke utara, didorong oleh lempeng Filipina dan Pasifik ke barat, tapi ditahan oleh lempeng yang di utara, Eropa Asia. Karena itu menjadi wajar kalau posisinya menjadi sangat rentan terhadap gempa. Kemudian ada lempeng-lempeng kecil, yaitu lempeng Burma, lempeng Sunda, dan sebagainya ya. Tapi terutama yang 4 tadi yang sangat menentukan. Nah, kita perhatikan di sini, ini adalah peta gempa yang disusun tahun 2017. Dan karena itu SNI gempa berubah menjadi 2019 ya. Peta yang sebelumnya adalah tahun 2010 yang melahirkan SNI gempa tahun 2012 ya. Nah, yang 17 ini dipublish tahun 2018 dan menjadi SNI yang diresmikan tahun 2019. Nah, kalau kita mengikuti pola perkembangannya standar di Amerika itu ACI atau ASCE dan sebagainya, itu berubah hampir setiap 3 tahun sekali. Nah, kita kalau mengikuti itu berarti tahun depan sudah berubah lagi. Seharusnya ya. Kalau dihitung dari 2019, maka tahun depan harusnya sudah berubah lagi. Tetapi biasanya tidak seperti itu ya. Sebelum SNI tahun 2019 adalah SNI tahun 2012. 7 tahun baru berubah. Berarti setelah 2 kali perubahan di Amerika, kita baru berubah. Nah, ini adalah peta kejadian gempa di Indonesia yang direkam sampai dengan tahun 2016. Nah, kita bisa melihat itu. Daerah yang relatif aman adalah daerah yang di sekitar Kalimantan, gitu ya, Batam. Tapi dari barat laut, ya ujungnya Sumatera, sampai ke timur itu semuanya penuh dengan data kejadian gempa seperti itu. Baik, nah ini perbedaan utama peta gempa tahun 2010 dengan 2017 ya. Ini beda utamanya. Jadi kita lihat di sini, menurut peta gempa tahun 2010, jumlah sesar aktif di Indonesia itu 53 buah. Menurut peta gempa tahun 2010.
Setelah dilakukan penelitian lebih jauh, ternyata semuanya berjumlah 295. Ini yang tercantum di dalam peta gempa tahun 2017. Artinya ada peningkatan sebesar 450%, dari 53 menjadi 295 buah. Tetapi ini bukan berarti ada sesar baru, bukan. Sesarnya ya itu saja, tetapi kita belum kenal. Ya. Jadi yang kita kenal selama ini baru 53 buah. Nah, ternyata 295 buah sesar yang baru dikenali. Sebarannya kira-kira seperti ini. Jadi menurut peta gempa tahun 2010, di Sumatera terdapat 19 sesar aktif. Tapi ternyata setelah diteliti 55, bukan 19. Di Jawa ada 10 sesar aktif menurut peta gempa 2010, ternyata 37. Sulawesi 12, ternyata 48. Maluku dan Papua 12, ternyata 79. Naiknya luar biasa. Ternyata yang tersembunyi selama ini luar biasa banyak ya. Kemudian Nusa Tenggara dan lain-lain itu 49 sesar aktif. Nah, ini kira-kira yang garis-garis merah itu adalah sebaran sesar-sesar aktif yang ada di sekitar Indonesia. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita coba lihat lebih rinci, ini Jawa. Ini Jawa. Nah, dulu kalau orang mengatakan ada gempa di Pulau Jawa, selalu dikatakan bahwa sumbernya adalah ini. Sumbernya adalah sesar-sesar aktif yang terdapat di Laut Selatan. Ini pun jaraknya kan agak jauh nih dari Jawa ya, tapi pengaruhnya masih sangat kuat. Nah, berdasarkan penelitian yang terbaru, bukan hanya di sini sesar aktifnya itu, di darat juga banyak, memanjang dari Jawa Timur sampai ke Jawa Barat dan sebagian masuk ke Jakarta. Ini adalah sumber-sumber gempa yang potensial di Jawa gitu ya. Jadi kalau dulu orang menganggap daerah utara Jawa itu daerah aman gempa, ternyata tidak. Ini ada sesar-sesar yang baru ditemukan itu memanjang dari timur ke barat. Dan di sini dia belok ke selatan, mencakup sesar Lembang dan sebagainya. Karena itu dikatakan potensi gempa di Bandung lebih kuat daripada di Jakarta. Sehingga tadi misalnya kebijakan TPA di Bandung 4 lantai ke atas harus masuk TPA, sedangkan di Jakarta 8 lantai ke atas. Itu artinya risiko di Bandung dianggap lebih berat daripada di Jakarta. Ini Sulawesi ya. Nah, Sulawesi memang cukup banyak ini potensi gempanya ya. Termasuk yang di sini, yang di darat ya, yang disebut sebagai Palu Koro itu adalah di daerah sini. Baik, ini saya kira kita lewat saja. Nah, ini adalah kita masuk ke bab 2 ya, mengenai metode analisis. Jadi pertama, kita perlu lebih dahulu mengenali beberapa parameter di dalam analisis atau desain struktur tahan gempa. Oh ya, pengertian struktur tahan gempa itu sama sekali bukan earthquake proof, ya, bukan earthquake proof. Jadi itu diterjemahkan dari earthquake resisting building. Resisting itu artinya menahan. Nah, karena di dalam bahasa Indonesia pembentukan istilah ini seringkali dilakukan dengan mengurangi imbuhan awalan dan akhiran, maka struktur yang menahan gempa tadi menjadi struktur tahan gempa. Jadi jangan diartikan bahwa struktur tahan gempa itu adalah struktur yang betul-betul tidak mengalami kerusakan ketika terjadi gempa. Bukan. Bukan itu. Tapi struktur tahan gempa adalah struktur yang bisa menahan gempa, dan kalau terjadi gempa kuat, dia mengalami kerusakan yang direncanakan. Jadi kerusakannya direncanakan, bukan terjadi secara acak. Kemudian setelah terjadi kerusakan tersebut, struktur tidak roboh. Jadi akibat gempa kuat, dia boleh mengalami kerusakan berat pada tempat-tempat yang direncanakan dan tidak roboh.
Kalau roboh sudah pasti ada sesuatu yang salah di dalamnya ya. Nah, itulah tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Kita harus menentukan nanti di mana, di tempat-tempat mana boleh terjadi kerusakan akibat gempa. Harus diatur kerusakannya. Bahkan di balok, kerusakannya harus berupa kerusakan lentur. Tidak boleh terjadi kerusakan geser. Alasannya adalah kerusakan lentur itu sifatnya lebih liat, ya, lebih ductile, dan serapan energinya lebih besar. Jadi artinya energi yang masuk tadi dalam bentuk energi getaran gempa diserap sebagian untuk merusakkan sebagian struktur sehingga bagian yang lain menjadi lebih aman. Kira-kira begitu tujuannya ya. Nah, gempa rencana yang digunakan di sini adalah dipilih dengan intensitas tertentu. Jadi kita bicara intensitas bukan magnitude ya. Yang menimbulkan risiko sebesar 2% untuk terjadinya intensitas yang lebih besar selama 50 tahun umur rencana gedung. Jadi pengertian pertama adalah umur rencana gedung itu pada umumnya dibuat 50 tahun. Kalau misalnya kita membuat gedung yang direncanakan untuk lebih bertahan lama, gedung-gedung monumental misalnya, ya contohnya kalau di Bandung gedung sate misalnya ya, itu berarti kita harus membuat pengamanan yang lebih tinggi. Yang standar adalah untuk gedung yang mempunyai umur rencana 50 tahun, dia mempunyai risiko rusak akibat gempa sebesar 2% sepanjang umur gedung tersebut. Jadi artinya dia masih mungkin mengalami kerusakan, tetapi tidak boleh roboh. Artinya pengamanan nomor 1 adalah terhadap jiwa manusia. Fisik gedung boleh rusak, tetapi nomor 1 jiwa manusia harus selamat dulu. Karena itu gedung boleh rusak berat sekali saja seumur gedung ya dengan risiko 2%, tetapi tidak boleh roboh supaya penghuninya selamat. Nah, dengan perhitungan statistik maka untuk risiko 2% selama 50 tahun umur bangunan tersebut ditentukan bahwa gempa rencana yang digunakan adalah yang memiliki periode ulang atau return period 2.500 tahun. Nah, tentu saja karena kita tidak mungkin punya catatan gempa lengkap selama 2.500 tahun, ya, maka tentu saja ini adalah hasil dari sebuah penelitian. Jadi orang-orang geologi bisa melihat bahwa di suatu daerah pernah terjadi gempa sebesar tertentu pada tahun sekian, misalnya ya. Itu bisa dilihat dari tanda-tanda yang ada di site ya oleh orang-orang geologi. Itu yang disebut gempa rencana. Kemudian ada istilah kategori risiko. Jadi kategori risiko merupakan klasifikasi gedung berdasarkan tingkat kepentingannya. Jadi singkatnya begini. Gedung itu diklasifikasikan di dalam 4 kategori risiko. 1, 2, 3, dan 4. Kategori risiko 1 adalah gedung yang tingkat kepentingannya ya biasa saja begitu ya. Sedangkan yang kategori risiko 4 adalah gedung-gedung yang mempunyai kepentingan sangat tinggi yang kalau rusak memberikan pengaruh yang sangat luas kepada masyarakat. Contohnya misalnya begini, instalasi nuklir misalnya, reaktor nuklir. Nah, itu bahaya yang terjadi tidak usah sampai dia roboh. Kalau akibat gempa terjadi retak dan bocor, itu sudah mengakibatkan bahaya yang sangat besar bagi lingkungannya. Karena itu reaktor nuklir harus diklasifikasikan sebagai kategori risiko 4. Ya, kita ingat bahwa di tahun 2011 ketika ada gempa besar di Jepang, itu kan ada reaktor yang bocor. Kita bisa bayangkan Jepang yang tingkat disiplinnya jauh lebih tinggi daripada Indonesia, itu reaktornya bisa bocor akibat gempa ya. Nah,
Gedung-gedung semacam itu yang harus diamankan di dalam desainnya, dimasukkan ke dalam kategori risiko nomor 4. Kalau kita lihat, saya ambil langsung dari SNI supaya lebih familiar ya. Kategori risiko itu dicantumkan di dalam tabel 3 SNI 1726. Jadi ada 2 kolom, yang kolom kiri adalah jenis pemanfaatan gedung, yang di kanan adalah kategori risikonya ya. Jadi misalnya nomor 1, fasilitas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, itu masuk ke kategori risiko 1. Fasilitas sementara, gudang penyimpanan, rumah jaga, dan struktur kecil lainnya, gitu ya, itu masuk kategori risiko 1. Yang kalau misalnya mengalami kerusakan akibat gempa, pengaruhnya terhadap masyarakat di sekitarnya tidak terlalu luas. Baik, itu kategori 1. Yang kategori 2, perumahan, ruko, dan rumah kantor, pasar, gedung perkantoran, gedung apartemen, pusat perbelanjaan, dan lain-lainnya, itu masuk kategori 2. Kalau kita lihat berikutnya, ini kategori 3. Gedung yang memiliki risiko tinggi terhadap jiwa manusia pada saat terjadi kegagalan. Misalnya gedung bioskop, gedung pertemuan, ya, stadion, dan sebagainya. Kemudian gedung dan non-gedung tidak termasuk ke dalam kategori risiko 4 yang memiliki potensi untuk menyebabkan dampak ekonomi yang besar. Jadi misalnya pusat pembangkit listrik, ya, fasilitas penanganan air, ini kan kalau mengalami kerusakan akan dampaknya sangat luas ini. Ya. Nah, di sini ada istilah non-gedung. Ini ada istilah gedung dan non-gedung. Kalau gedung jelas ya, kita tahu apa maksudnya. Non-gedung adalah struktur, bukan gedung, yang memiliki perilaku terhadap gempa mirip gedung. Contohnya misalnya tower ya untuk komunikasi misalnya ya. Menara komunikasi, menara untuk tiang listrik ya. Itu perilaku terhadap gempanya mirip gedung. Atau misalnya cerobong gitu ya. Nah, itu adalah bangunan-bangunan yang bukan gedung tetapi mempunyai perilaku mirip gedung. Baik, itu adalah kategori risiko 3. Ini kelanjutannya ya. Gedung sekolah, ini 4 ya. Ini kategori risiko 4. Bangunan monumental, ya, karena kita harapkan dia mempunyai umur rencana yang lebih tinggi. Gedung sekolah dan fasilitas pendidikan. Nah, artinya kampus kita ini didesain dengan kategori risiko 4. Rumah ibadah, rumah sakit, dan sebagainya ya. Nah, contohnya rumah sakit ini ya. Nah, tentu saja ini harus kita amankan dengan lebih baik karena kalau terjadi gempa misalnya, rumah sakit sangat dibutuhkan perannya. Jadi harus dijaga supaya rumah sakit tidak ikut rusak ketika gempa besar terjadi. Atau minimal dia boleh rusak tetapi operasionalnya tetap harus berjalan dengan baik. Karena itu kita perlu amankan rumah sakit dengan lebih baik. Ada lagi misalnya di sini, ini ya, pembangkit energi. Ini kan kita bisa bayangkan kalau pusat pembangkit listrik rusak misalnya kan, itu kan akan sangat mengganggu operasional penduduk di sekitarnya. Apalagi kalau nuklir ya, bukan hanya terganggu operasionalnya, tapi juga membahayakan jiwa manusia dan lingkungan sekitarnya. Nah, ini implementasi dari yang namanya kategori risiko. Jadi kolom kiri ini seperti tadi diuraikan bahwa kategori risiko itu terbagi atas 1, 2, 3, dan 4. Tapi dalam prakteknya 1 dan 2 ini disamakan ya, diperlakukan sama. Kemudian sebelah kanannya adalah faktor keutamaan gempa. Untuk kategori risiko 1 dan 2, maka faktor keutamaan gempanya adalah 1,0. Untuk kategori risiko 3, 1,25, dan 4, 1,5. Nah, ini adalah semacam faktor pengali gitu ya.
Jadi kalau misalnya gempanya X untuk kategori risiko 1 dan 2 ya 1 kali X saja. Untuk 3 1,25X, untuk 4 1,5X. Jadi ini semacam faktor beban ya, dikalikan kepada gaya gempa yang diperhitungkan. Ya, tentu saja akibatnya kategori risiko 4 menjadi paling aman karena faktor gempanya paling besar ya, 1,5. Nah, berikutnya tadi kita sudah bahas bahwa kondisi tanah itu mempengaruhi besarnya gempa yang diterima oleh sebuah struktur. Ya, jadi ini tertulis di dalam subbab 53 dan 54 SNI 1726 ya. Subbabnya mengenai kelas situs atau istilah aslinya site class ya. Dulu kita sering menyebut sebagai kondisi tanah. Jadi ini terkait dengan kondisi tanah di site atau di lokasi gedung yang kita tinjau. Secara umum kelas situs itu terbagi dalam 6, yaitu A, B, C, sampai dengan F. A dan B ini adalah batuan keras dan batuan. Ini sangat jarang dijumpai di Indonesia. Ya, sangat jarang dijumpai di Indonesia. Nah, karena itu yang paling sering dijumpai di Indonesia adalah ini, kelasnya adalah C, D, dan E. Ini yang paling sering ya. Jadi kira-kira SA dan SB ini adalah tanah yang luar biasa bagus untuk fondasi gedung. Setelah itu turun menjadi C, D, dan E. Dan kelas F ini adalah yang paling harus diwaspadai. Ini yang bisa menimbulkan bahaya yang terbesar ya untuk struktur bawah dibanding kelas situs yang lain. Nah, yang paling sering dijumpai adalah yang D, yaitu tanah sedang. Yang paling sering dijumpai di Indonesia. Nah, kita bisa mengklasifikasikan tanah lokasi gedung ke dalam 6 ini, salah satu dari 6 ini, dengan menggunakan 3 parameter ini. Nanti kita lihat ya, satu persatu. Ada yang namanya VS, ada yang namanya N, ada yang namanya SU. Jadi kalau N ini kita sudah kenal, ini adalah SPT. Ini adalah SPT. Nah, ada 3 parameter, yaitu VS, N, dan SU, yang bisa digunakan untuk menentukan kelas situs. Nah, S ini menentukan bahwa untuk kelas situs ini minimal digunakan 2 parameter. Pilih misalnya VS dengan N, atau VS dengan SU, atau SU dengan N. Ya. Minimal 2 dari 3 parameter ini yang digunakan untuk menentukan kelas situs. Nah, tadi saya katakan bahwa kita sedang akan membangun gedung baru di Polban namanya Innovation Center. Ini hampir saja terlewat. Saya sempat minta ada rapat khusus gitu ya, persiapan untuk ini, sehingga diputuskan bahwa kita akan mengikuti ini menggunakan 2 parameter. Tadinya karena tradisional tadi hanya disiapkan 1 ini saja. Ya, jadi kita akan menggunakan 2 sekarang, minimal kepada pelaksana survei tanah nanti, pelaksana penyelidikan tanah, kita akan minta minimal 2 dari parameter ini yang harus disediakan. Nah, sebelum sampai ke sana, ini harus diantisipasi terlebih dahulu. Ada kemungkinan dia masuk F atau tidak. Karena ini parameter tinjauannya bisa beda ya. Coba kita perhatikan. Situs F itu, sifat tanahnya adalah rawan dan berpotensi gagal atau runtuh akibat gempa. Seperti misalnya berisiko terhadap likuifaksi. Atau dia terdiri dari lempung yang sangat sensitif. Atau tanah yang tersementasi lemah. Nah, saya tidak membahas ini karena ini adalah ranahnya geoteknik ya. Jadi nanti di dalam kuliah
perencanaan struktur bangunan gedung, sekitar 2 minggu di akhir akan diisi oleh Pak Andri. Nah, yang semacam ini nanti silakan ditanyakan kepada Pak Andri, karena Pak Andri bidangnya adalah geoteknik ya. Jadi bersinggungan dengan masalah-masalah semacam ini. Jadi ini adalah kemungkinan pertama kenapa tanah F ini jelek begitu ya. Yang kedua, dia lempung yang sangat organik atau gambut. Jadi kita tahu seperti apa perilaku tanah gambut. Bagi yang tinggal di Sumatera atau Kalimantan, di sana bisa melihat bahwa banyak pohon-pohon sawit yang tumbuhnya miring. Kalau di Indonesia kan pohon kelapa tegak gitu ya, ya agak miring sedikit lah. Tapi di Sumatera dan Kalimantan, pohon sawit itu bisa sangat miring karena tanahnya seperti ini. Bahkan saya pernah dengan Pak Anjar dulu survei di Pontianak. Ada motor lewat, hanya motor lewat. Tempat saya berdiri itu bergetar dengan sangat kuat. Itu hanya karena motor. Karena tanahnya gambut, ya. Nah, jadi semacam itu harus diklasifikasikan ke dalam site kelas F ya, yang harus disikapi dengan hati-hati di dalam mendesain fondasi. Atau lempung yang berplastisitas sangat tinggi. Ya, nah, yang semacam ini bisa meruntuhkan anggapan sebelumnya. Misalnya, dari 2 parameter ini, misalnya sebuah lokasi dinyatakan masuk ke dalam site class SD. Ternyata setelah dipelajari ini, harus masuk ke F. Dan F lah yang menentukan. Ya, jadi untuk F ini nanti ada treatment khusus yang nanti bisa didiskusikan dengan Pak Andri dari Geoteknik. Nah, ini batasnya ya. Misalnya kalau kita gunakan NSPT misalnya, maka sebuah tanah dikatakan tanah keras masuk klasifikasi SC kalau SPT-nya lebih dari 50. Sedang itu kalau 15 sampai 50. Lunak kalau kurang dari 15. Nah, ini semua ini harus diukur sampai dengan kedalaman tanah minimum 30 meter dari permukaan. Jadi ini adalah nilai rata-rata semua lapisan tanah di dalam kedalaman minimal sampai dengan 30 meter. Nah, ini cara merata-ratakannya ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan SPT misalnya ya, ini berarti N-nya tadi adalah jumlah lapisan tanah, ini DI adalah tebal lapisan tanah yang ke I gitu ya. Kalau ini berarti, nah sigma D-nya ini adalah yang 30 tadi, minimal 30 meter. Ini adalah jumlah ketebalan tanahnya. Kemudian NI adalah NSPT di dalam lapisan ke I. Jadi misalnya begini. Misalnya kita punya lapisan-lapisan tanah. Minimum 30 meter. Jadi misalnya ini 5 misalnya ya, 5 meter, ini 10, ini 15 misalnya ya. Kemudian SPT-nya ini misalnya adalah 10, 30, 60 misalnya ya, SPT-nya. Maka N ini adalah sama dengan sigma D. Sigma D-nya berarti 30 kan, tebal lapisan. Jumlah lapisan, jumlah tebal lapisan. Dibagi jumlah dari tebal dibagi N. Jadi tebalnya 5. Dibagi 10. Ditambah 10 dibagi 30. Ditambah 15 15
dibagi 60. Oke, coba dihitung berapa ini? Coba tolong dihitung berapa? (27,69) Pak. 27,69. 27, saya anggap 7 ya. 27,69. Jadi masuk ke klasifikasi apa? Coba kita lihat. Tenang ya, berarti ya. Ini kan 27, sekian di sini. Berarti dia masuk tanah sedang. Dari SPT, dari yang lain ya kita belum tahu. Kalau beda nanti kita ambil yang lebih berbahaya. Ya, jadi seperti itu cara menghitung atau menentukan site class. Ya, dan syaratnya adalah ini. Jumlah tebal atau kedalaman total yang diperiksa adalah minimum 30 meter. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Belum ya, si gampang ya. Nah, jadi SU itu adalah kuat geser nir alir rata-rata ya. Jadi nanti silakan didiskusikan dengan Pak Andri. WS adalah kecepatan rata-rata gelombang geser. Ya, kalau N tadi kan SPT ya. Nah, jadi itu 2 dari 3 ya. 3-nya itu adalah kecepatan rata-rata gelombang geser, NSPT, atau ini kuat geser nir alir. Ya. Saya tidak membahas ini karena ini bidangnya geoteknik. Nanti silakan diskusikan dengan Pak Andri. Baik. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai respon spektra. Respon itu ya, respon ya. Spektra itu pemahamannya adalah maksimum. Spektra itu sebenarnya maksudnya adalah maksimum. Ya, jadi respon spektra desain adalah respon maksimum terhadap gempa yang dipakai untuk desain. Nah, coba kita kembali ke pelajaran SMA waktu itu, kita ingat bahwa ada persamaan yang menyatakan bahwa F sama dengan M kali A. Masih ingat ini hukum apa? Newton 2. Newton 2, baik. Bagus ya, masih ingat sampai nomornya ya. Newton 1 adalah kelembaman. Newton 2 adalah ini ya. Newton 3 adalah? Aksi reaksi, Pak. Iya, aksi sama dengan reaksi. Nah, jadi yang kita pelajari di dalam statika itu sebenarnya adalah penerapan hukum Newton nomor 3. Aksi sama dengan reaksi. Ya. Nah, hukum Newton 2 kita pakai di sini. F sama dengan M kali A. Nah, di dalam materi yang kita bahas ini, berarti inilah kayak gempanya. Ya. Ini adalah percepatannya. Ini adalah masanya. Masanya apa? Ini massa gedung. Ini massa gedung. Berarti ini juga percepatan gedung. Jadi kalau kita gambarkan dengan sederhana, misalnya sebuah menara gitu ya. Sebuah menara terdiri dari satu buah massa.
Ya berarti ini M-nya. Gayanya di sini juga. Ini gayanya gitu ya. Kemudian percepatannya di mana? Ya di sini juga percepatannya. Nah, gitu kan. Jadi berarti masanya ini adalah masa struktur yang kita tinjau, percepatannya adalah percepatan struktur yang kita tinjau, maka gayanya bekerja di situ pada masa tersebut. Nah, biasanya kemudian dituliskan karena yang kita kenal di dalam kehidupan sehari-hari kan berat, bukan massa kan. Karena itu kemudian dituliskan begini, massa adalah berat dibagi gravitasi. Ya, ini percepatan gravitasi kali percepatan struktur. Atau kemudian dituliskan, diubah lagi. Sama dengan W kali berat kali A dibagi gravitasi. Kan sama saja ya. A dibagi gravitasi. Oke. Nah, inilah yang disebut sebagai SA. SA ini sebenarnya adalah percepatan maksimum struktur dibagi dengan gravitasi. Karena itu satuannya gravitasi di sini. SA itu satuannya gravitasi karena didapatkan dengan membagi percepatan maksimum dengan percepatan gravitasi. Baik, ini sudah mulai agak matematis ya, jadi kita pelan-pelan. Jadi kita mulai dari hukum Newton 2 bahwa gaya sama dengan massa kali percepatan. Massanya massa apa ya? Massa gedung, massa struktur. A-nya apa ya? A-nya struktur gitu ya. A-nya struktur. Nah, kalau kita catat A-nya adalah A maksimum yang bisa terjadi pada gedung, maka itulah yang kemudian membentuk yang namanya respons spektra. Jadi ini adalah kondisi maksimum. Jadi respon yang diperhatikan adalah percepatan. Karena ketika gedung mengalami gempa kan responnya banyak. Dia mengalami percepatan, dia mengalami simpangan, dia mengalami gaya dalam, dia mengalami reaksi peretakan, semuanya respon. Tetapi di dalam pengertian respon spektra ini yang diambil adalah respon percepatan struktur. Spektra artinya maksimum. Jadi kita kumpulkan percepatan-percepatan maksimum akibat gempa, itulah yang namanya respon spektra, ya. Dan satuannya adalah gravitasi karena prosesnya semacam ini. Pada akhirnya adalah bukan massa kali percepatan, tetapi berat dikalikan percepatan dibagi gravitasi. Maka percepatan dibagi gravitasi inilah yang disebut sebagai SA di dalam respon spektra. Nah, apa yang mempengaruhi besarnya respon spektra? Ya, tentu saja lokasi. Tadi kan di awal sudah kita bahas bahwa semakin dekat sebuah lokasi ke epicenter, maka semakin besar risiko gempa yang dihadapi. Ya, jadi respon spektra itu terpengaruhi oleh lokasi. Kemudian kelas situs. Nah, ini tadi, kalau tanahnya berperilaku baik dalam meredam getaran gempa, ya dia akan menghasilkan spektra yang rendah. Oke. Nah, ini secara umum ya, respon spektra itu dipengaruhi oleh ini. Tetapi di dalam strukturnya sendiri, ada yang namanya periode getar. Periode getar. Ini juga pasti sudah dibahas ya di dalam kuliah fisika dulu di SMA, periode getar. Periode getar adalah waktu yang diperlukan oleh sebuah sistem untuk mengalami satu getaran sempurna, begitu kan? Kira-kira definisinya. Itu yang disebut sebagai periode getar. Nah, kalau digambarkan kira-kira begini. Ini ya, menara ini misalnya. Sekarang kita getarkan misalnya ya. Maka dia akan bergerak ke kanan misalnya ya. Kemudian berbalik ke kiri. Kemudian
balik lagi ke tempat semula. Nah, waktu yang diperlukan untuk menempuh getaran dari 0 ke kanan maksimum, balik ke kiri maksimum, kemudian balik lagi ke 0, itulah yang disebut sebagai periode getar ini. Jadi waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran sempurna dan biasanya disingkat dengan T besar. Ya, jadi T besar adalah notasi untuk menyatakan periode getar dari struktur. Nah, kita lihat di sini, di dalam gambar respon spektra ini sumbu horizontalnya adalah periode getar. Jadi meskipun misalnya ada dua buah gedung terletak di lokasi yang sangat berdekatan, misalnya kalau kita ya antara gedung A dengan gedung H misalnya ya, gedung A, oh belum pernah ke kampus ya, sudah kan ya, ini kelas 4 kan sudah pernah offline ya di kampus ya, kelas Sudah, Pak. Ya kan, jadi tahu gedung A dan gedung H ya. Tahu, Pak. Iya, tahu, Pak. Nah, itu kan sangat berdekatan. Lokasinya berdekatan, katakanlah terletak di lokasi yang sama. Kelas situs tanahnya juga kalau berdekatan begitu ya sangat mungkin sama. Tetapi gedung A itu tingginya 3 lantai, gedung H tingginya 5 lantai. Jadi T-nya berbeda. Periode getarnya berbeda. Nah, meskipun terletak di lokasi yang sama, pada kelas situs yang sama, tetapi kalau periode getarnya berbeda, maka gaya gempanya akan berbeda. Nah, misalnya di sini pada gambar spektra ini, yang biru menyatakan tanah keras, merah tanah sedang, dan hitam tanah lunak. Misalnya gedung A dan gedung H itu terletak pada tanah sedang. Di sini misalnya ya. Nah, kurvanya demikian. Gedung semakin tinggi itu gambaran umumnya adalah periodenya semakin besar. Jadi misalnya gedung H di sini, T-nya ya, ini T gedung H misalnya ya. Ini adalah T gedung H. Berarti percepatan maksimum strukturnya adalah ini. Gedung A, karena dia lebih pendek, maka periodenya lebih kecil, misalnya di sini, di gedung A misalnya ya. Nah, berarti percepatan maksimumnya di sini. Ya, ini punyanya gedung A, ini punyanya gedung H. Nah, itu kira-kira penggunaannya ya. Jadi percepatannya lebih besar yang gedung A dibanding gedung H, karena gedung H lebih tinggi, periodenya lebih besar, gitu ya. Nah, tetapi kalau kita kembalikan ke hukum Newton 2 tadi, ya, kalau kita kembalikan ke hukum Newton 2, beratnya gedung H lebih besar. Nih kan? Beratnya gedung H lebih besar. Jadi gaya total gempanya ya mungkin saja menjadi lebih besar ya. Karena beratnya lebih besar. Nah, implisit terkandung pengertian di sini bahwa karena gaya gempa itu berbanding lurus dengan beratnya gedung, maka kalau kita boleh memilih, maka pilihlah gedung yang ringan. Pilihlah gedung yang ringan. Jadi kita tahu misalnya sekarang ada pilihan ya, ada pilihan untuk dinding, apakah pakai dinding bata atau pakai dinding bata ringan. Kalau kita bisa memilih ya pilihlah bata ringan. Karena akan menghasilkan W yang lebih kecil, berarti akan memancing gaya gempa yang lebih kecil. Kalau gedung berat itu akan memancing gaya gempa yang lebih berat. Ya. Nah, atau misalnya kita punya pilihan ini, kita perlu ruangan untuk gudang, perlu ruangan untuk kuliah, ya. Maka gudangnya tempatkanlah di lantai dasar. Karena berat yang diterima lantai dasar akan masuk langsung ke tanah dan tidak mempengaruhi besarnya gempa.
Nah, ini kejadian nyata nih yang pernah saya alami. Gedung H ketika baru diresmikan, tiba-tiba saya melihat proses pemindahan buku-buku dari perpustakaan pusat ke lantai 2 Gedung H. Itu saya kaget sekali itu. Baru diresmikan itu loh. Tiba-tiba penggunanya sudah akan menyalahi desain. Buru-buru saya kirim surat kepada direktur, saya katakan bahwa lantai 2 tidak didesain untuk perpustakaan. Ya, itu didesain untuk ruang yang lain, bukan perpustakaan. Perpustakaan kan bebannya lebih besar. Ya, alhamdulillah surat saya direspon, langsung dipindahkan lagi buku-buku dari lantai 2. Tapi karena peristiwa itu sempat dilihat oleh teman saya yang di elektro, maka dia bertanya, perpustakaan baru dipindah sehari kok dipindah lagi? Kenapa strukturnya? Nah, ini pertanyaan yang kritis luar biasa. Nah, jadi saya jawab karena tidak didesain untuk perpustakaan. Jadi itu keliru penempatan perpustakaan di situ, saya minta dipindah lagi. Gitu ya. Jadi hati-hati pemindahan beban itu bisa berpengaruh serius ya. Saya yakin kalau ditempatkan misalnya sekarang jangan ke lantai 2, pindahlah perpustakaan ke lantai 5. Insya Allah kuat, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau ada kayak gempa, itu berbahaya. Ya, semakin berat dan semakin tinggi gitu ya. Semakin tinggi beban berat ditempatkan, itu semakin berbahaya untuk struktur yang menerima gempa. Jadi akhirnya kan bukan dipakai untuk perpustakaan fisik gitu yang Gedung H ya, tapi hanya komputer dan data-data elektronik lain, itu nggak apa-apa. Baik. Nah, ini penjelasannya kira-kira demikian ya. Kalau misalnya kita mempunyai model tadi ya, model menara tadi. Model menara. Kita mempunyai banyak model menara. Banyak sekali misalnya ya, model menara. N buah model menara. Nah, menara ini mempunyai periode T1. Menara ini mempunyai periode T2. Dan seterusnya sampai T ke N. Oke. Kemudian kita mempunyai rekaman gempa yang tadi ya, seperti yang saya gambarkan tadi, gempa sentro tadi ya. Rekaman gempanya seperti ini misalnya ya, di percepatan tanahnya. Nah, ketika semua struktur yang N buah ini dianalisis dengan gempa ini, misalnya dia mempunyai percepatan maksimumnya A1 akibat gempa ini ya. Yang ini A2. Ini A3 dan seterusnya. Nah, kalau diplot ternyata menjadi begini, ini T gitu ya. Ini A. Ini menjadi begini, fungsi yang acak begini. Nah, kira-kira begitu. Kelihatan gambar saya ini ya? Halo, kelihatan gambar saya yang kanan? Lihat, Pak. Lihat, Pak. Nah, kalau kita punya gambar acak semacam ini bisa dipakai untuk apa? Tidak bisa ya. Karena itu digunakan yang halus seperti ini. Jadi inilah yang namanya spektra desain ya, gambar ini. Sedangkan ini yang saya gambarkan di kanan ini yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap sejumlah struktur, ini yang namanya spektra aktual. Ya. Jadi hubungannya seperti itu kira-kira ya, antara spektra yang aktual dengan yang desain. Spektra aktual itu biasanya dihitung oleh orang yang bidangnya struktur. Sedangkan yang spektra desain ini disusun oleh orang-orang yang bidangnya geologi. Biasanya begitu ya. Atau minimal geoteknik lah. Bukan geologi, tapi geoteknik. Orang sipil yang mendalami tanah. Nah, jadi itu. Nah, kemudian dilakukan modifikasi lagi. Sumbu vertikal yang semula A
dibagi dengan gravitasi, maka menjadi SA. Ya, jadi kalau misalnya setelah spektra aktual ini dibagi dengan gravitasi, kemudian diplot ke sini, mungkin gambarnya begini mungkin. Nah, gitu ya, mungkin. Nah, mendekati yang merah itu. Kira-kira begitu. Ya, sehingga kemudian yang dipakai untuk desain adalah yang spektra desain ya, tentu saja yang lebih mudah untuk digunakan. Baik. Kemudian ada beberapa pengertian yang harus kita pahami dulu ya. Nah, ada yang namanya MCE. Parameter percepatan respons spektral. Ini kan gimana kita menjelaskannya ya? Istilahnya saja susah gitu ya. Tapi kira-kira begini. Tadi kita mulai dari besaran gempa yang return periodnya 2.500 tahun ya. Nah, itulah yang kalau kita plot spektra seperti ini, berdasarkan yang 2.500 tahun, itu namanya MCER. R-nya itu adalah risk yang ditargetkan. Risiko yang ditargetkan ya. Jadi kalau kapan-kapan menjumpai istilah MCER, itu berarti adalah respons spektra yang berkaitan dengan gempa 2.500 tahun. Ya, kemudian itu dibagi dengan 2/3 untuk desain. Kenapa 2/3? Karena margin kerusakannya, risiko kerusakannya untuk gedung itu dengan sistem yang ada, dengan kolom-kolom yang banyak, itu bisa kita bagi menjadi 2/3 kalinya. Artinya kalau misalnya ada gempa 100 gitu ya, besarnya 100. Untuk gedung cukup 2/3 kalinya yang diperhitungkan. Karena gedung mempunyai perilaku yang baik sehingga andaikan terjadi kerusakan, maka kerusakannya tidak mengakibatkan roboh ya. Jadi itu yang namanya MCER tadi ya. Kemudian dari MCER tersebut disusun yang namanya SDS dan SD1. Jadi kalau kita loncat sedikit ya, misalnya sekarang kita menggunakan sebentar. Yang biru misalnya ya, tanah keras misalnya ya, tanah keras. Maka kita lihat di sini, ini adalah ada periode 1 detik. Nah, berarti inilah yang disebut sebagai SD1. Ya, SA untuk T1 detik itu namanya SD1 ya. Jadi ini namanya SD1. SD1. Nah, SDS ini adalah nilai SA. Jadi 1 ini adalah 1 detik ya. 1 detik. Dan S-nya ini adalah singkatan dari short, pendek ya. Pendek, jadi diambil yang pendek 0,2 detik gitu ya. 0,2 detik. Kalau yang 1 itu 1 detik. SD1 adalah 1 detik dan SDS adalah 0,2 detik. Nah, kita plot yang 0,2 detik di sini. Oke, kembali ke yang biru ya. Yang biru. Berarti inilah yang namanya SDS untuk kurva yang biru. Ya, jadi intinya kira-kira kalau SDS itu adalah percepatan maksimum struktur yang mempunyai periode getar 0,2 detik. SD1 adalah percepatan maksimum struktur yang mempunyai periode getar 1 detik. Kira-kira begitu. Kenapa ini penting? Karena hanya dengan 2 ini saja kita bisa menggambarkan respons spektra secara penuh ini. Ya, nanti kita pelajari. Baik.
Kalau ada pertanyaan silakan ya, ini sudah mulai masuk ke yang agak matematis. Nah, ini yang tadi saya katakan ya. Jadi spektra itu, respon spektra itu seperti ini. Jadi ada yang namanya SDS ya. Tadi saya ambil kurva yang biru ya. Saya ambil kurva yang biru. Maka SDS itu adalah percepatan maksimum pada periode 0,2 detik. Kemudian SD1 adalah percepatan maksimum pada periode 1 detik. Ya. Aslinya gambar kurvanya adalah seperti yang biru itu. Aslinya ya. Nah, aslinya seperti yang biru itu. Tetapi di dalam desain kita boleh mengambil yang ini saja. Nah, kita boleh mengambil yang ini saja. Artinya kita boleh mengabaikan yang ini untuk desain. Oke. Nah, karena itu, tadi saya katakan kalau kita punya SDS, berarti kita bisa plot ini. Jadi, kalau saya ulang ya, penggambarannya ya. Kalau kita punya SDS, berarti kita bisa menggambarkan titik ini. Ini namanya SDS. SDS. Kemudian SD1 di sini. Ini pada T sama dengan 1 ya. Ini 1 detik, ini SD1. Nah, terus bagaimana menggambarkan kurva ini secara utuh? Ada yang namanya TS. TS ini besarnya adalah sama dengan SD1 dibagi SDS. Ya, nah kalau kita sudah punya SD1 dan SDS-nya, maka kita bisa plot ini TS-nya, gitu kan? Ini TS-nya. Nah, kalau kita tarik ke atas, maka SDS ini nilainya konstan sampai dengan TS. Nah, berarti setelah itu dia akan turun menuju T1 kan? Turun menuju T1. Tapi untuk garis lengkung kita tidak mungkin menggambarkannya dengan 2 titik. Ya. Dengan 2 titik ini saja tidak mungkin kita mendapatkan sebuah garis lengkung kan? Nah, karena itu garis lengkung ini digambarkan dengan persamaan ini. SA sama dengan SD1 dibagi periodenya. Silakan kalau ada pertanyaan. Bapak mau bertanya, Ya, boleh. untuk yang SDS itu kan tadi Bapak nyontoh ini 0,2, memang harus 0,2 atau boleh ambil angka sembarang? Pengertiannya SDS ya, singkatan S itu adalah short. Jadi periode yang pendek. Ya. S ini itu pemahamannya adalah periode pendek. S ini ya. Sedangkan yang satu ini satu detik. Jadi diplotnya di sini. Nah, aslinya SD itu diplot pada T 0,2 detik. Tapi karena dia konstan gitu ya, dari 0 sampai TS dia konstan. Gitu ya. Jadi pengertian aslinya SDS itu terjadi pada periode 0,2 detik. Begitu. Siapa tadi yang bertanya? Mila, Pak. Ella? Mila. Mila, ya. Jadi begitu Mila. Jadi SDS itu pengertian aslinya adalah percepatan maksimum pada periode 0,2 detik. Tapi kemudian dia punya nilai konstan dari 0 sampai TS. Gitu ya. Nah, mungkin kalau pertanyaan Mila dilanjutkan, nah bagaimana kalau ternyata 0,2-nya itu lebih besar daripada TS?
Ya kan? Kan kita menggambarkannya begitu tadi ya. Kan kita menggambarkannya begini. Ini kita punya garis begitu. Terus kita punya SD1 di sini ya. Ini 1 detik di sini. Berarti kalau misalnya kita punya SD1-nya di sini, SD1 ya, maka berarti kita punya 1 titik ini. SDS juga kita punya, SDS di sini misalnya. Nah, tapi ternyata setelah dihitung TS sama dengan SD1 di SD1 per SDS ya, ternyata dapatnya di sini misalnya. Sehingga kalau kita plot, dia nggak ketemu begini, gitu ya. Ini kita misalnya di sini ya. Ini dia di sini. Aduh, sorry. Nah, kalau kita plot dia di sini, nah SDS-nya di sini, misalnya. Maka kalau itu terjadi, kita ikuti ini. Kita lanjutkan ini sampai ke atas. Nah, sudah begitu. Ya, jadi kurvanya menjadi ini. Nah, begitu. Andaikan itu terjadi. Andaikan TS lebih kecil daripada 0,2 gitu ya. Jadi berarti aslinya SDS-nya malah di sini gitu kan. Ya nggak apa-apa. Berarti inilah yang menentukan. Baik, itu tadi pertanyaan Mila ya. Silakan kalau ada yang lain. Baik, kalau belum ada ya. Nah, berikutnya, kalau kita sudah punya nilai SDS dan SD1 tadi, dan kita juga punya S1 ya. Oh ya, jadi SDS, SD1, dan S1 itu bisa didapatkan dengan mendownload dari site-nya Puskim. Gua nanti di-download ya. Ada site yang namanya RSIA Puskim. Ya. Nah, nanti bisa di-download. Inputnya adalah koordinat. Inputnya adalah koordinat atau nama kota dan site class. Site class. Jadi site class itu kan tadi ada dari A sampai F ya. Pada umumnya dari C sampai E saja. Dan koordinat. Nanti kita coba ya, kita praktekkan bagaimana mendownload dari Puskim. Nah, dari sini kita dapatkan yang namanya SDS, SD1, dan S1. Dari sini kita definisikan yang namanya kategori desain seismik atau KDS. Istilah aslinya SDC, Seismic Design Category. Diterjemahkan menjadi KDS, kategori desain seismik. Nah, kategori desain seismik itu ada A sampai F juga. Jadi hati-hati ya. Kelas situs itu A sampai F. Kategori desain seismik A sampai F juga. Beda ya, tapi beda sama sekali pengertiannya. Nah, kategori desain seismik ini untuk mengklasifikasikan risiko gedung terhadap gempa. Jadi kalau kelasnya adalah dari A sampai dengan F ya, A sampai dengan F.
risiko terhadap gempanya diklasifikasikan begini. Jadi A dan B ini adalah risiko ringan. C ini risiko sedang. D, E, dan F ini risiko tinggi. Ya. Risiko tinggi terhadap gempa. D, E, dan F. Jadi A dan B ringan, saya ulang. C sedang, D, E, F adalah tinggi. Nah, problemnya adalah hampir semua lokasi di Jawa itu termasuk D. Ya, hampir semua lokasi di Jawa itu masuk kategori desain seismik D, berisiko tinggi terhadap gempa. Nah, itu pemahamannya ya. Ada kategori risiko A sampai dengan F. Nah, cara menyusunnya adalah seperti ini. Cara menyusunnya seperti ini. Kita sudah punya SD1, SDS, dan S1. Kita mulai dari klasifikasi yang besar dulu. Kalau S1-nya kurang dari 0,75. Ya, saya ulang. Kalau S1-nya kurang dari 0,75, maka KDS ditentukan berdasarkan SDS dan SD1. Misalnya sekarang, terpenuhi ini S1-nya kurang dari 0,75. Maka kita lihat SDS-nya. Ini yang tadi didapatkan dari memplot dari RSI Apuskim tadi ya. Misalnya sekarang, dari SDS didapatkan yang ini. Misalnya. Kita plot lagi. Dari SD1 didapatkan yang ini. Misalnya ya. Oke. Kemudian tadi kita sudah membahas juga mengenai kategori risiko. Ada 4 ya. Ini adalah untuk bangunan yang tidak menimbulkan efek yang besar kalau terjadi gempa. Ini yang sedang gitu ya. Dan ini berkaitan dengan gedung yang sangat penting. Berarti untuk kategori risiko 1 sampai dengan 3, dengan SDS ini kita dapatkan dia masuk kategori desain seismik B, misalnya ya. Nah, dengan SD1 ternyata dapatnya C. Maka ini tidak digunakan. Yang digunakan adalah yang C. Yang lebih berat gitu ya. Yang lebih berat yang digunakan. Sekarang kalau misalnya gedungnya lebih penting lagi, kategori risikonya 4. Dari ini didapatkan dia termasuk C, sedang ya. Dari sini termasuk B. Maka kita harus mengambil yang D, berat. Ya, jadi sebelum kita mulai menganalisis atau mendesain gedung, kita tentukan dulu dia termasuk kategori risiko apa, dia termasuk kategori desain seismik apa, itu kita definisikan dulu semuanya, baru kita bisa menghitung. Ya, kalau ada pertanyaan silakan ya. Ini adalah kalau S1-nya kurang dari 0,75. Nah, sekarang kalau S1-nya lebih besar atau sama dengan 0,75, maka sekarang yang berlaku adalah ini. Ini ya, saya ringkas di sini ya. Ini sama saja ya. Dua pengertian ini saya ringkas menjadi satu di sini. Untuk S1 yang lebih besar atau sama dengan 0,75. Kalau dia masuk kategori risiko 1 sampai 3, maka kategori desain seismiknya adalah E. Tapi kalau dia masuk kategori risiko 4, maka kategori desain seismiknya adalah F. Ini yang paling berat. Ya, nah, jadi kita tentukan dulu itu dia masuk kategori desain seismik apa.
apakah A, B, C, D, E, atau F. Baru kita bisa melakukan perhitungan selanjutnya. Kemudian di sini kita tahu sekarang, apa sih gunanya gitu ya, salah satu ya. Salah satu gunanya ketika kita sudah mendefinisikan kategori desain seismik. Ya, ini ya, kategori desain seismik. Kenapa A-nya tidak dicantumkan di sini? Karena A itu adalah untuk kondisi yang hampir-hampir tidak punya risiko terhadap gempa. Jadi tidak dibahas di sini ya. Oke. Nah, kita punya 3 pilihan metode analisis atau prosedur analisis. Yang satu dinamakan analisis gaya lateral ekivalen. Ini nama baru. Yang dulu namanya adalah metode statik ekivalen. Sekarang menjadi gaya lateral ekivalen. Ini metode yang prosedur yang pertama. Prosedur yang kedua disebut sebagai analisis respon spektrum ragam. Yang ketiga disebut sebagai respon riwayat waktu seismik. Oke. Kita bahas secara umum dulu. Yang pertama mengenai analisis gaya lateral ekivalen. Namanya saja gaya lateral ekivalen. Ini berarti gaya gempa itu dibuang, diganti dengan gaya lateral lain yang ekivalen. Kira-kira begitu pemahamannya. Oke, kira-kira ilustrasinya begini. Misalnya, kita mempunyai gedung, modelnya gedung A, gitu ya, 3 lantai. Oke, 3 lantai. Nah, ingat ya, cara penamaan lantai itu harus standar ya. Jadi kalau kita kan biasa menyebut lantai 1 kan, lantai 1, lantai 2, lantai 3, atap gitu kan. Nah, di sini kita harus ganti pemahamannya. Ini lantai 1 ini. Ini lantai 2. Ini lantai 3 atau atap ya. Ini lantai apa? Lantai dasar namanya. Ground floor. Jadi ground floor bukan lantai 1. Lantai 1 itu di atasnya ground floor. Ini lantai 1, lantai 2, lantai 3 ya. Nah, misalnya kita mempunyai model gedung seperti itu. Kemudian gempa kan bekerjanya di tanah. Di sini kan gempanya bekerjanya. Nah, ini adalah sebuah tingkat kesulitan tersendiri. Coba kalau kita lihat statika misalnya, ini ada kolom cantilever gitu kan. Gayanya di sini, iya gampang kan. Gimana kalau gayanya berupa getaran di sini? Kan susah. Kan susah. Maka sekarang yang namanya metode gaya lateral ekivalen itu adalah gaya ini gempa ini dibuang, digantikan dengan gaya-gaya di masing-masing lantai. Nah, jadi begitu. Oke. Jadi gaya gempa diganti menjadi gaya lateral. Ya kan? Itu namanya gaya lateral. Apa maksudnya ekivalen? Ekivalen itu adalah pengaruh gempa ini ekivalen dengan pengaruh gaya lateral ini. Karena itu disebut gaya lateral ekivalen. Gempanya diganti dengan gaya lateral yang memberikan pengaruh yang ekivalen dengan pengaruh gempa. Nah, kalau sudah seperti ini kan statika biasa ini. Ada gedung, ada gaya-gaya horizontal pada masing-masing lantai. Ini kan statikanya Pak Togar biasa ini kan. Nah, di sini persoalannya adalah bagaimana mengubah gempa ini menjadi gaya lateral. Itulah persoalannya. Setelah menjadi gaya lateral, ya tinggal persoalannya adalah persoalan statika biasa.
bukan persoalan gempa lagi, itu statika biasa. Ya, jadi dalam kuliah kita ini yang nanti akan kita bahas ya untuk menggunakan metode gaya lateral ekuivalen adalah bagaimana kita mengubah gempa menjadi gaya lateral pada masing-masing lantai. Itu persoalannya. Jadi ini adalah persoalan statika ya. Metode yang pertama ini adalah metode statika. Yang ini ya, statika. Nah, yang dua ini sudah lawannya statika, yaitu dinamika. Ya, lawannya statika adalah dinamika. Jadi kita tidak belajar yang namanya dinamika struktur, padahal di tempat lain dinamika struktur itu merupakan satu topik mata kuliah tersendiri. Nah, karena kita tidak belajar, ya kita gunakan pemahamannya sepintas saja. Baik, coba kita berikan ilustrasi sedikit begini ya. Kalau tadi kita gambarkan menara dengan satu buah massa ya. Satu buah massa. Sekarang kita gambarkan menara dengan 3 buah massa seperti ini misalnya. Oke, menara dengan 3 buah massa. Kalau dia bergetar, maka kita tahu dia bisa bergetar begini. Gitu kan? Kanan kiri ya, bolak-balik. Bentuk getarannya bisa seperti ini. Tapi ternyata dia juga bisa bergetar dengan bentuk seperti ini. Ya, kanan dan kiri juga sama. Satu lagi, dia masih bisa bergetar lagi dengan bentuk seperti ini. Nah, begitu. Jadi untuk menara dengan 3 buah massa seperti ini, bentuk getaran yang bisa terjadi seperti ini. Maka ini semua disebut sebagai ragam getar. Ya, ini semua disebut sebagai ragam getar. Nah, yang dimaksud dengan ragam di sini adalah itu. Ya, pada metode yang kedua, ragam itu adalah ini. Jenis getaran yang bisa terjadi, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Mana yang terjadi? Tiga-tiganya terjadi semua. Nah, kita boleh menggunakan metode yang ini kalau kita bisa membuktikan bahwa yang sangat dominan adalah yang ini saja ya. Jadi ini namanya ragam nomor 1. Ini namanya ragam nomor 2. Ini namanya ragam nomor 3. Jadi kita boleh menggunakan metode gaya lateral ekuivalen itu adalah kalau ragam 1 saja yang dominan dan ragam 2, 3, dan selanjutnya bisa diabaikan. Kalau kondisinya seperti itu, maka kita boleh menggunakan metode gaya lateral ekuivalen. Kalau tidak, artinya ragam 2 dan 3-nya cukup besar pengaruhnya, maka kita boleh memilih 1 dari 2 ini. Ya, jadi artinya metode analisis gaya lateral ekuivalen itu boleh digunakan secara terbatas. Sedangkan 2 yang lain tidak. Ya. Nah, tolong dicatat ini adalah pemahaman mengenai ragam getar. Atau istilah aslinya adalah mode shape. Jadi ragam itu bahasa aslinya adalah mode. Nanti di dalam ITEPS kita akan ketemu istilah-istilah itu ya. Ada mode 1, mode 2, dan selanjutnya. Nah, maka ini mode 1 ini. R1 ini adalah mode 1. Ini mode 2.
Ini mood 3 dan selanjutnya. Baik ya, tolong dicatat dulu, itu pemahaman mengenai getarannya seperti itu. Ini kalau 2 dimensi. Nah, kalau 3 dimensi, R1-nya punya 2 arah, arah X dan arah Y. R2-nya punya 2 arah, X dan Y, dan seterusnya ya. Oke, nah itu pemahaman dasarnya semacam itu. Nah, karena itu, kita lihat di sini, metode ini bisa dipakai pada semua keadaan struktur, kecuali yang paling bawah ini. TI itu artinya tidak diizinkan ya. I diizinkan, TI tidak diizinkan. Nah, sedangkan 2 metode yang lain, ini boleh dipakai pada kondisi apapun. Ya, semuanya I ini, semuanya diizinkan ya. Sedangkan yang ini tidak diizinkan pada satu yang paling bawah ini. Oke. Jadi karena itu, andaikan di dalam kuliah ini kita hanya belajar satu metode saja, yang ini saja, maka kita akan menjadi spesialis bangunan tertentu saja. Tidak bisa melakukan desain atau analisis terhadap gedung-gedung yang lain. Nah, karena itu di dalam kuliah ini kita akan pelajari 2 metode, yaitu metode ini dan metode yang ini. Sehingga cukup untuk menganalisis gedung dalam berbagai tipe. Kita tidak belajar yang ini karena waktunya tidak akan cukup. Bagi yang nanti lanjut ke S2 kita, nanti akan ketemu dengan metode ini ya. Saya akan ajarkan di S2. Baik, nah sekarang bagaimana menentukan ini semua? Inilah tabel 16 ya. Saya tampilkan aslinya ini biar familiar dengan tabel 16. Nah, pertama kali untuk memilih satu dari 3 metode ini, kita harus tentukan dulu kategori desain seismik. A, abaikan saja. A dianggap tidak punya risiko terhadap gempa ya. Jadi B dan C, kemudian D, E, dan F. Nah, untuk gedung yang masuk di dalam kategori desain seismik B atau C, yang berarti risiko gempanya rendah sampai dengan sedang, untuk semua tipe struktur, maka ketiga metode ini boleh dipakai. Silakan pilih. Ya, kalau kategori desain seismiknya adalah B atau C. Silakan pilih. Boleh mengambil satu dari 3 metode yang ada. Nah, tetapi kalau kategori desain seismiknya D, E, atau F, maka kita mesti memilah-milah dulu. Ya, kita mesti memilah-milah dulu. Seperti apa karakteristik dari strukturnya. Oke, coba kita lihat yang pertama. Struktur tanpa ketidakberaturan struktural. Nah, ini nanti kita bahas. Apa yang dimaksud dengan ketidakberaturan struktur? Saya selalu nggak nyaman mendengar istilah ketidakberaturan itu ya. Ini kalau ada Bu Sri Nur Yuliawati pasti dikritik. Ini istilah apa gitu ya. Kalau ketidakberaturan, awalan ke dan akhiran an-nya dibuang menjadi tidak beratur. Nah, masa ada kata dasar kok tidak beratur? Kan pasti tidak teratur ya. Jadi mestinya istilah yang lebih benar adalah ketidakteraturan, bukan tidak beraturan gitu ya. Tapi apa boleh buat, sudah tertulis di SNI, kita gunakan saja. Ini istilah aslinya adalah irregularity. Ya, oke. Nanti akan kita bahas apa itu ketidakteraturan atau ketidakberaturan ya. Jadi untuk struktur yang tidak memiliki ketidakberaturan struktural dan tingginya tidak lebih dari 48,8 meter, ini dan ya, jadi dua-duanya harus terpenuhi. Maka kita boleh memilih, terserah menggunakan metode apa. Yang kedua, sama, tidak memiliki ketidakberaturan, tingginya juga tidak melebihi 48,8 meter, dan
periode getarnya kecil. Berarti kalau tadi 2 syarat ya, ketidakberaturan dan tinggi. Kalau ini ketidakberaturan, tinggi maksimum dan periode getar. Ini juga boleh memilih yang manapun. Yang ketiga, struktur dengan ketinggian tidak lebih dari 48,8 meter sama. Dan hanya memiliki ketidakberaturan horizontal tipe 2, 3, 4. Oke. Ini berarti terbatas ya. Maka dia boleh memilih 1 dari 3 juga. Oke. Nah, bagi saya ini aneh gitu ya. Bagi saya ini aneh. Jadi apa bedanya ini dengan ini gitu ya? Kalau perlakuannya sama, ini kan perlakuannya sama ini. Ini perlakuannya sama nih, boleh memilih yang manapun gitu kan. Jadi ada ini atau tidak, kan sama gitu ya. Ada persyaratan T atau tidak kan sama saja. Kenapa masih ada syarat lagi? Jadi yang atas ini ada 2 syarat, yang bawah ada 3 syarat, tapi perlakuannya sama. Jadi kenapa mesti dibedakan? Ya, tapi oke lah, sekali lagi kita terima saja karena penjelasannya begitu. Nah, kalau seperti ini artinya sebenarnya kita harus melihat kepada peraturan asli yang diakomodasikan oleh SNI ini. Mungkin ada yang salah, gitu ya. Mungkin ada yang salah. Jadi kita mesti melihat kepada yang namanya ESCI tahun 2014. Ya, apakah memang seperti ini atau kesalahan terjemahan itu ya, kesalahan ketik misalnya ya. Kita harus melihat itu. Ya, tapi baiklah itu nanti sambil jalan ya. Nah, semuanya boleh memilih kecuali satu ini. Semua struktur lainnya, ya. Yang ini. Semua struktur lainnya. Artinya apa? Berarti dia mungkin ketinggiannya lebih dari 48,8 meter. Dia mungkin memiliki ketidakteraturan yang lebih yang di luar ini semua gitu ya. 2, 3, 4, 5 ini kan nomornya ya. 45, 5B ini nomor-nomor ketidakteraturannya. Jadi pertama, mungkin dia memiliki tinggi lebih dari 48,8 meter. Berarti sudah tidak boleh lagi menggunakan yang lateral ekivalen. Kalau dia misalnya memiliki ketidakteraturan yang lain-lain gitu ya, maka dia tidak boleh menggunakan metode lateral ekivalen ya. Jadi sebenarnya itu. Berarti di tabel 16 ini kita diberikan syarat untuk memilih prosedur analisis yang akan kita lakukan. Nah, karena itu di dalam kuliah ini nanti akan diajarkan 2 prosedur, yaitu yang ini dan yang ini. Yang ini tidak ya, tidak cukup waktu untuk itu. Baik, kemudian ya, oke. Saya kira untuk hari ini